Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru teman-teman. Dan di konten terbaru malam hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan babak 16 besar ACL 2 antara Ratchaburi FC versus Persib Bandung yang berakhir untuk kemenangan Ratchaburi FC dengan skor telak 3-0. Artinya untuk kedua kalinya musim ini Persib Bandung kebobolan 3 gol dalam satu pertandingan di ACL 2 karena sebelumnya ketika bertandang ke Singapura dan berhadapan dengan Lion City Sailors, di pertandingan tersebut juga Persib kebobolan 3 gol, tapi bedanya bisa mencetak 2 gol namun mengakhiri pertandingan dengan kekalahan. Bedanya di pertandingan malam hari ini bukan saja para pemain Persib kesulitan untuk bisa membangun serangan untuk membuka pertahanan dari Ratchaburi FC, tapi juga para pemain Persib di pertahanan sering kehilangan posisi mereka sehingga para pemain Ratchaburi bukan saja bisa mencetak total 3 gol, tapi juga bisa menciptakan secara keseluruhan 8 peluang on target atau 8 peluang yang berbahaya. Dan bagusnya bagi Persib Bandung, Teja Pakualam juga bisa melakukan 4 penyelamatan yang krusial untuk menggagalkan para pemain Ratchaburi FC mencetak lebih banyak gol. Berarti permainan Persib di pertandingan malam hari ini tidak seperti biasanya yang kita lihat sebelumnya, bahwa para pemain bisa menjaga jarak di antara mereka dan tidak membuka celah di lini pertahanan. Bahkan para pemain Persib biasanya bisa membangun fast break atau juga counter attack yang cepat. Tetapi yang kita lihat dari pertandingan yang baru saja berakhir, para pemain Persib seperti kehilangan ide untuk bisa menyerang, menciptakan banyak peluang yang berbahaya atau juga bertahan secara rapat. Karena sebetulnya lebih banyak peluang yang diciptakan oleh para pemain Persib yang berbahaya itu hanya bisa mereka ciptakan di babak pertama ketika ada 3 penyelamatan dilakukan oleh penjaga gawang Ratchaburi FC. Sebaliknya kita melihat ketika Bojan Hodak melakukan beberapa pergantian pemain di babak kedua, itu pun tidak mengubah style of play dari Persib dan sepertinya sudah bisa dibaca oleh para pemain Ratchaburi. Apalagi jika kita perhatikan ketika para pemain Persib coba untuk membangun counter attack, maka para pemain Ratchaburi sudah bisa mengantisipasinya dengan memakai sistem double cover. Artinya ketika ada pemain dari tengah yang maju, maka pemain yang bermain di depan itu akan menutup ruang tengah. Jadi memang mereka bisa menutup celah-celah di lini tengah atau juga ruang pertahanan mereka. Sehingga para pemain Persib sangat kewalahan di pertandingan malam hari ini. Dan ini bukan Persib yang biasanya kita lihat permainannya di musim ini. Dan saya pikir kekalahan ini tentu memberikan pelajaran kepada para pemain Persib bahwa di pertandingan-pertandingan selanjutnya, apakah nanti di leg kedua pada tanggal 18 Februari atau juga di pertandingan-pertandingan Super League, para pemain Persib sudah harus bisa fokus dari menit 0. Jadi memang salah satu keuntungan yang didapat oleh para pemain Ratchaburi adalah mereka bisa mencetak gol secara cepat ketika tampaknya para pemain Persib itu belum panas atau juga belum bisa mengorganisir permainan mereka di tengah atau juga di pertahanan. Tapi kita tahu bahwa pertandingan malam hari ini baru leg pertama. Memang ada leg kedua. Artinya Persib masih punya peluang untuk lolos. Tapi kan syaratnya ini gak gampang. Syaratnya Persib harus bisa mencetak minimal 4 gol tanpa kemasukan 1 gol. Untuk bisa melangkah ke perempat final. Atau mencetak 5 gol dan hanya kemasukan 1 gol. Tapi kan apapun bisa terjadi di GBLA. Yang kita tahu Persib adalah tim yang belum terkalahkan di GBLA dan memang punya rekor yang sangat baik. Bahkan baru 1 kali imbang kan ketika bermain di GBLA di ACL 2, yaitu melawan Lion City Sailors. Dan saya melihat permainan dari Persib di pertandingan malam hari ini mirip seperti yang mereka tunjukkan ketika mereka bertanding di Singapura melawan Lion City Sailors. Bedanya di pertandingan tersebut Persib kan bisa mencetak 2 gol dan memang organisasi penyerangannya itu lebih rapi. Tapi di pertandingan malam hari ini saya melihat para pemain Persib itu sulit untuk bisa melakukan interchange passing atau bertukaran passing di antara satu sama lainnya ketika mereka sudah masuk ke ruang pertahanan dari Ratchaburi FC. Karena para pemain Ratchaburi ini bermain dengan level pressing yang sangat baik, sangat intens. Dan jika teman-teman masih ingat,
Saya sebelumnya sudah pernah menjelaskan kepada teman-teman, khususnya kepada fans dari Persib Bandung, yaitu Boboto, ketika ya ada hasil undian dari babak 16 besar ACL 2 ini. Di konten tersebut sudah saya jelaskan bahwa walaupun Persib akan berhadapan dengan wakil lainnya dari Asia Tenggara yaitu Ratchaburi FC, tapi jangan anggap remeh Ratchaburi FC. Dan bukan berarti Persib akan bisa melangkah ke perempat final dengan mudah. Dan ternyata kan kita lihat bahwa para pemain Ratchaburi itu tahu titik lemah dari Persib. Apa titik lemahnya? Titik lemahnya itu ketika para pemain Persib build up dan di pressing secara kuat dan di pressing di area pertahanan mereka sendiri. Itu juga yang sebelumnya dilakukan oleh para pemain Land City Sailors. Dan tahu gak? Oleh para pemain mana? Oleh para pemain dari Malut United. Ketika Persib bertandang ke kandang Malut. Tapi kan pada saat itu memang para pemain Persib recovery time-nya kan singkat. Tapi kan untuk pertandingan malam hari ini recovery time-nya sangat baik. Cuma memang kalau saya perhatikan strategi dari Warwood ini lebih unggul daripada Boyan Hodak. Sebetulnya apa strategi dari Boyan Hodak? Kalau menurut hemat saya, sabar. Saya info dulu kepada teman-teman starting lineup-nya. Dan saya pikir gak ada salahnya starting lineup yang dipilih oleh Boyan Hodak. Gak ada salahnya. Ini sudah oke kok starting lineup. Dari Persib, Teja Pakualam, Dewangga, Barba, Matrikardi, kemudian Putros, kan kita tahu Julio Cesar kan nggak fit ya. Kemudian di tengah ada Reinders, ada Luciano, ada juga Tom Hay, dan di depan ada Andrew Jung, ada Berguinho, dan juga ada William Barros. Dari Ratchaburi kan sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa mereka punya beberapa pemain asal Brazil atau tepatnya trio Brazil yang merupakan pemain asing pendatang baru terbaik di Liga Thailand musim ini. Dan lihat permainan mereka luar biasa kan, skill-skill individu mereka merepotkan para pemain Persib dan mereka punya banyak pemain-pemain timnas Thailand. Jadi ini tim yang memang punya quality play dan juga pelatihnya yang sangat berpengalaman, Warwood ya. Jadi mereka juga, kita tahu kipernya ini kiper yang bagus nih, Kampol. Dia kalau nggak salah sebelumnya juga pernah membela timnas Thailand. Bahkan ada juga Jesse Kuran dan saya melihat nih pemain mereka yang veteran nih. Ini pemain paling senior nih yang main nih, Jakapan yang memberikan assist itu ya, yang gol kedua ya. Kemudian ada juga nih pemain Brazil, Danielson. Wah, dapat 2 peluang loh dia. Itu kalau gak ada Barba dan juga Reinders, sudah kalah lebih telak ini Persib Bandung nih. Kemudian juga ada nih satu lagi pemain nih, oke juga nih, Negueba. Jadi memang para pemain Ratchaburi ini skill-skill individunya luar biasa. Itu juga yang menurut saya yang merepotkan para pemain Persib ketika mereka terlambat recover position. Jadi recovery negatif itu sangat penting. Nah sekarang saya jelaskan kepada teman-teman dengan starting lineup ini sebetulnya Boyan Hodak ingin agar para pemain Persib itu bisa lebih cepat membangun serangan ke area pertahanan Ratchaburi. Kenapa? Yang dia pilih adalah pertama William, kedua Berguinho, pemain yang punya speed dan juga skill tinggi. Eliano Reinders di tengah yang punya kecepatan, Tom Hay yang punya visi yang baik untuk membagi bola, betul dong? Artinya sirkulasi bola ini kemungkinan akan cepat ke pertahanan dari Ratchaburi. Dan di pertahanan ada Dewangga yang memang saya melihat untuk delivery memang belum begitu baik, tapi defense oke lah dia. Ada Franz Putros yang menurut saya biasa saja permainannya, Matrikardi oke, Barba the best, kalau menurut saya bagus permainannya Barba di pertandingan malam hari ini. Dan Teja Pakualam luar biasa, kalau bukan karena dia sudah kalah, mungkin sudah kalah 5 atau 6-0 nih. Persib Bandung ya, banyak save yang dia lakukan loh. Jadi seharusnya tuh sirkulasi bola tuh cepat. Tapi jika teman-teman perhatikan bahwa dengan pressing tinggi yang dilakukan oleh para pemain Ratchaburi itu membuat para pemain Persib menahan keputusan mereka, jadi mendelay. Mereka menunda keputusan mereka, gak langsung dengan cepat membagi bola. Seandainya para pemain Persib bisa cepat membagi bola dan cepat mencari ruang terbuka, itu akan membuat para pemain Ratchaburi itu kesulitan untuk bisa menangani tekanan dari para pemain Persib ketika mereka bisa membangun serangan dengan cepat dengan memanfaatkan lebar lapangan, karena Persib kan lebih banyak menyerang dari sayap. Tapi ketika mereka sering menunda, mungkin memang dengan pressing tinggi dari para pemain Ratchaburi agak kaget di menit-menit awal, itu yang memberikan kesempatan juga kepada para pemain Ratchaburi. Padahal serangan dari gol pertama itu kan gak berbahaya, cuman bola pantulannya itu gak ideal bagi Reinders. Dia gak bisa kontrol bola, pemain Ratchaburi dapat, dia passing ke kanan, dipassing lagi ke tengah, dan gak ada pemain yang mengawal. Pemain dari Ratchaburi itu yang mencetak gol, ini yang saya bingung loh, kok gak ada yang kawal gitu, dia bisa free. Dan 3-3 gol dari Ratchaburi seperti itu, Tanah ini nama playernya. Dia sudah free, ya gimana Teja mau melakukan save? Bagus sekali kok eksekusinya.
di dalam kotak penalti. Tapi setelah gol ini tampaknya para pemain Persib ini, wah, mau nggak mau harus keluar lebih cepat. Dan memang sirkulasi bolanya lebih cepat. Ada beberapa peluang, tapi kalau nggak bisa finishing itu kan yang disayangkan. Sebelumnya kan pernah saya jelaskan, conversion rate dari para pemain Persib ini masih sangat rendah. Ada peluang kan dari Andrew Jung, dari Luciano terkena tiang, dari William Barros, sundulan William Barros dari bola rebound, yang shooting dari Luciano terkena tiang, tapi nggak bisa finishing. Padahal itulah momentum bagi Persib ketika mereka sudah dapat, mereka sudah mulai menguasai jalan pertahanan. Tapi Danielson tuh ada sedikit counter free, tiba-tiba dia free. Nah ini kan yang aneh bagi saya. Padahal Persib kan punya defense yang kuat, ini nggak seperti biasanya nih Persib. Untung itu ada Barba tuh, kepalanya. Mungkin juga tidak sengaja tuh terkena dia. Babak kedua dimainkan, saya kira langsung akan ada pergantian pemain dari Boyan Hodak. Tapi ternyata enggak, dia tunggu dulu. Mungkin dia masih ragu-ragu siapa yang mau dimainkan. Tapi kemudian, Ratchaburi yang bisa mencetak gol, dari Mutombo ini juga, ya kalau kita lihat Andrew Jung memang sulit ya untuk bertahan. Dia digocek itu oleh pemain Ratchaburi itu, Jakapan. Kemudian dia bisa memberikan umpan, dan Mutombo ini yang mencetak gol juga tidak terkawal. Enak banget Pak golnya. Ini nggak seperti biasanya Persib main loh di pertahanan loh. Saya nggak ngerti nih apa yang terjadi nih membuat mereka justru organisasi permainannya gak rapi di belakang. Di depan pun kita lihat agak menunda keputusan untuk memberikan final pass. Mungkin memang karena pertahanan dari Ratchaburi ini bagus ya. Dan gol ketiga dari Tanah juga ini adalah gol yang bagus juga, yang bisa dia cetak gitu. Sama juga, free juga, enak juga dia bisa mencetak gol. Skemanya bagus tuh. 1-2 kali passing, tahu-tahu dia dapat bola, dia free, dia bisa menjebol gawang dari Teja. Cuman yang saya agak bingung keputusan dari Boyan Hodak yang dia menarik keluar Dewangga memainkan Kurzawa. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Bojan ini salah, karena bisa juga itu adalah antisipasi untuk Kurzawa bermain lebih kuat di flank dan juga memberikan crossing-crossing yang lebih akurat. Karena Dewangga kan crossing-crossingnya yang kita lihat belum bisa memberikan yang akurat. Tapi Kurzawa ini kehilangan bola 3 kali. Saya lupa tuh apakah gol ketiga itu karena Kurzawa kehilangan bola di depan. Nah saya lupa. Tapi ada sekali juga dia kehilangan bola, untung pemain Ratchaburi passingnya gak benar sampai dia cedera. Terkena lapangan gitu. Jadi saya gak ngerti, karena Kurzawa tampaknya ini belum siap. Tapi Sergio Castel ini oke juga si player. Cuman itu dia kenapa rebutan bola ya dengan William Barros, gak ngerti juga. Jadi Persib cuma 2 peluang yang berbahaya. Di awal babak kedua saya kira Barguna akan passing, tapi dia shooting langsung dari angle yang memang sebetulnya tidak ideal untuk shooting langsung. Ya sehingga saya pikir Persib kalah telak seperti ini ya karena memang organisasi permainan mereka tidak seperti biasanya. Tapi kan masih ada leg kedua ya, tapi ini seperti misi mustahil loh. Tapi untuk sementara ini, ya saya pikir teman-teman yang merupakan fans dari Persib juga tidak perlu berkecil hati karena tim ini sudah berjuang habis-habisan. Tinggal kalian nanti support di leg kedua, kalau bisa GBL nanti sampai 30.000 kalau diperbolehkan. Kalau 30.000, gemeter itu kaki dari para pemain Ratchaburi, dan tentu strategi harus pas dan mengantisipasi counter dari para pemain Ratchaburi. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.